Halo, selamat pagi Asri, selamat pagi sahabat Miraset semua. Mungkin untuk hari ini saya akan membawakan update terkait result first Q untuk emiten cyber ya. Oke, mungkin bisa di next. Ya, jadi secara highlight untuk dari sisi top line atau revenue untuk cyber di first quarter ini tumbuh mencapai 135 miliar rupiah ya, atau tumbuh sekitar 176% secara year on year, namun turun 14% ya secara quarter on quarter. Nah, untuk secara quarterly basis memang ada sedikit penurunan karena adanya high base effect dari 4Q kemarin dengan adanya penjualan besar di Disney dari Singapura ya. Namun di tahun ini memang fokus dari cyber sendiri lebih akan mendominasi untuk market di Timur Tengah dan juga di domestik. Untuk dari sisi EBITDA juga sejalan dengan pertumbuhan revenue ya, tumbuh mencapai 42 miliar rupiah. Namun memang di tahun lalu, di first quarter tahun lalu, Cyber sendiri masih membukukan rugi bersih ya untuk dari sisi EBITDA mereka. Dan dari sisi bottom line atau net profit juga masih tumbuh ya, mencapai 33 miliar. Memang ada penurunan sekitar 22,7% secara quarterly basis, namun memang adanya turnaround story ya dari first quarter tahun lalu yang masih membukukan net loss. Oke, kita next. Ya, jadi memang yang menjadi penopang utama untuk cyber sendiri di performance mereka di first quarter ini mungkin dari Intelabron service mereka ya, yang menyumbang sekitar 61% dari total revenue mereka mencapai 82,4 miliar rupiah dari sisi revenue. Dan memang untuk kedepannya story dari cyber ini mereka akan terus untuk mengembangkan dari sisi Intelabron service ya. Jadi memang Intel LeBron ini mereka akan coba masuk ke B2C market atau ke retail segment untuk gandeng ke apa dari sisi smartphone service ya. Jadi mereka bekerja sama dengan platform dari sisi mobile untuk B2C. Untuk cyber sendiri memang ke depannya juga mereka akan coba garap cyber academy ya. Cek cyber academy untuk apa namanya untuk meningkatkan atau uh, meningkatkan performa dari sisi service dan juga dari sisi labor mereka ya. Jadi memang dari sisi konsultan mereka kan coba mereka latih dari sisi in-house. Jadi mereka mempunyai labor yang masih sejalan dengan visi dan juga misi dari cyber sendiri. Oke, next. Ya, jadi mengingat adanya pertumbuhan yang cukup signifikan ya di first quarter ini, kita meningkatkan revisi dan juga forecast kami untuk di tahun 2025 dari sisi EBITDA itu naik 21,7% dari forecast awal kami mencapai 114 miliar rupiah dengan net profit itu di 71 miliar rupiah atau naik 28,9% dari estimasi sebelumnya. So, next. Ya, jadi secara kesimpulan untuk cyber sendiri kita masih memiliki rating buy ya. Dengan target price itu kita tingkatkan mencapai 1.400 dari sebelumnya di 1.200 yang mencerminkan valuasi di 16,1 kali full year 2025 price to sales ya dengan metode valuasi di 50 banding 50 untuk DCF dan juga peers multiple di price to sales ya. Oke, mungkin itu aja dapat saya sampaikan. Mungkin kembali ke Asri. Terima kasih.